Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Munandar. Saya berasal dari kelas 4A di mata kuliah akuntansi manajemen, ingin menjelaskan materi di bab 9 yang berjudul konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Pengertian penetapan harga jual. Hansen dan Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Mulyadi, pada prinsipnya harga jual harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Harga jual sama dengan biaya produksi ditambah markup. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan bentuk presentasi laba yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk, barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Di sini ada contoh kasus, yaitu PT Aceh Makmur membuat barang dengan kapasitas 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap total yang dikeluarkan di seluruh produk sebesar 300 juta, sedangkan biaya variabelnya diperkirakan 7.000 per unit. Manajemen sedang mempertimbangkan harga jual yang tepat untuk produk tersebut. Bagian pemasaran memperkirakan perubahan harga jual produk akan mempengaruhi secara langsung jumlah produk yang akan terjual, seperti pada tampilan tabel berikut ini, yaitu harga jual dengan volume per unit. Dengan harga jual 20.000 akan menghasilkan 20.000 unit, dan seterusnya sampai harga jual yang paling rendah akan menciptakan volume yang tinggi sebesar 140.000 unit. Berdasarkan data tersebut, manajemen PT Aceh Makmur membuat tabel alternatif harga dan volume penjualan sebagai berikut. Di sini ada keterangan harga jual, volume per unit, nilai penjualan, biaya variabel, biaya tetap, dan laba dan ruginya. Di sini pada yang pertama, dengan harga jual 20.000 dan volume 20.000 unit, mendapatkan nilai penjualan sebesar 400 juta. Dan dihitung biaya variabel dan biaya tetap yaitu 140 juta dan biaya tetapnya 300 juta. Sehingga dengan digabungnya biaya dan dikurangi dengan hasil penjualan, yaitu didapatkan hasil yaitu rugi sebesar 60 juta rupiah. Dan yang kedua adalah harga jual 18.000 dengan volume unit 40.000, mendapatkan nilai penjualan sebesar 720 juta dengan biaya variabel 280 juta dan biaya tetap 300 juta, sehingga mendapatkan laba sebesar 140 juta. Bisa kita lihat seterusnya, yang terakhir mencapai harga yang rendah dengan volume yang tinggi, mendapatkan nilai penjualan yang besar sebesar 1.120 juta dan biaya variabel 980 juta dan biaya tetap 300 juta. Dan pada saat ini mendapatkan rugi 160 juta. Dengan kesimpulan, harga jual optimal yang dapat mengakibatkan perolehan laba maksimal adalah 14.000 per unit produk. Karena di saat dengan menetapkan harga jual 14.000 per unit akan mendapatkan laba sebesar 260 juta. Yang kedua adalah pengertian penetapan harga transfer. Harga transfer dalam arti luas adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabannya. Harga transfer dalam arti sempit adalah harga perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Contohnya, PT Krakatau Steel Cilegon dalam menjalankan aktivitas produksinya memiliki 3 divisi, yaitu divisi X, divisi Y, dan divisi Z. Masing-masing divisi menjalankan aktivitas produksi sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya. Hasil produksi atau output divisi X mungkin dapat dijual ke divisi Y atau dijual ke pihak luar perusahaan. Demikian juga output divisi Y dapat dijual ke divisi Z sebagai bahan baku di divisinya atau mungkin langsung dijual ke pihak luar perusahaan.
Jika terjadi penjualan antar divisi, misalkan divisi X menjual ke divisi Y, maka transaksi antara divisi X dan divisi Y disebut transfer pricing. Karena organisasi perusahaan bersifat desentralisasi, maka keputusan untuk menentukan biaya produksi dan harga jual produk adalah menjadi wewenang masing-masing divisi. Meskipun tidak mutlak, untuk itu dalam hal terjadi transaksi antar divisi atau transfer pricing, sebaliknya perusahaan atau kantor pusat tidak melakukan intervensi karena masing-masing divisi akan diukur kinerjanya dari perolehan laba masing-masing divisi. Di sini adalah tujuan penetapan harga transfer, yaitu memberi informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita meningkatkan laba unit usaha, namun juga dapat meningkatkan laba perusahaan. Dan yang ketiga adalah membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang keempat adalah sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Ada metode penetapan harga transfer, yaitu metode harga pasar, yaitu mark-based method. Metode berdasarkan biaya atau cost method, dan terdiri dari dua, berdasarkan biaya variabel dan biaya berdasarkan biaya penuh. Dan metode ketiga itu metode negosiasi atau negotiation method. Oke, sekian dari presentasi saya dari bab 9 ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.